told me, Dan Tuhan bilang sama saya, He has chosen Dia sudah memilih the land of that bird tanah di mana ada lambang burung ini to preach His word untuk memberitakan Injil Tuhan to 3/4 of the world ke 3/4 seluruh bumi, saudara, before He returns. sebelum Yesus datang kembali. And He has given you full potential. Dan Dia memberikan kepada setiap kita orang di Indonesia full potensi. Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya kebaikan Tuhan dan damai sukacita Allah selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan kembali firman Tuhan atau pesan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan. Yang kali ini hamba Tuhannya datang dari Uganda, dari luar negeri ya, yaitu Pendeta James atau Pastor James Kawiso. Nah, di sini Pendeta James ini mengingatkan kita bahwa akan terjadi sesuatu di Indonesia, sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat dahsyat, terutama di tahun 2024 ini. Nah, sahabat terang kemuliaan, sebelum kita mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta James dari Uganda, mari kita awali video ini dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kalau sampai hari ini Tuhan kami masih bisa bernafas. Kau masih memelihara kami ya Bapak, kami bisa makan, kami bisa melakukan aktivitas kami ya Bapak. Ampuni kami ya Bapak, ampuni kami hamba-Mu yang penuh dengan dosa ini ya Bapak, yang seringkali melakukan kesalahan. Ampuni kami, ampuni kesalahan kami. Berkati kami, berikan kami hikmat marifat agar kami bisa mendengarkan firman-Mu ini Bapak. Kami bisa mengerti apa yang akan Engkau sampaikan kepada kami semua. Ampuni dosa kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dekatkan kami kepada kebaikan-Mu dan jauhkan kami dari segala kejahatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat terang kemuliaan, seperti biasa sebelum kita dengarkan videonya atau firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta James, di sini saya ingin men-sharingkan sebuah ayat, bukan sebuah ayat, beberapa ayat yang kiranya bisa menguatkan iman kita, memperdalam iman kita lebih kuat lagi, lebih dalam lagi di dalam Yesus Kristus Tuhan kita tentunya. Mari kita buka bersama-sama dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Di sini akan saya ambil dari Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Akan saya bacakan untuk kalian semua ya. Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Ini semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ayat yang ketiga. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Ayat yang keempat. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Ia telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ingat ya, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi kita diselamatkan Tuhan itu bukan karena kita berbuat baik, bukan karena apa yang kita usahakan, tapi karena kasih karunia Tuhan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Ayat yang ketujuh. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah, sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ayat yang 18. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Sekali lagi ya, di Efesus 2 ayat ke-8 saya ulang lagi. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Jadi ingat ya, kita diselamatkan itu karena kasih karunia Tuhan, pemberian Allah. Ayat ke-9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ingat, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena apapun yang kalian hasilkan di dunia ini semua karena pemberian Tuhan, bukan karena atas usaha atau kepintaran kalian. Di akhir, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Tuhan mau kita tuh hidup di dalam perbuatan yang baik tentunya. Karena dengan kita istilahnya apa ya, kita berbuat baik, kita berbuat sesuai dengan ajarannya, sesuai dengan perintahnya,
Makanya kita menyenangkan hati Tuhan. Kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Karena ingat, apa yang kita dapat di dunia ini bukan semua, bukan ada hasil jerih payah kita semata. Bukan karena kita pintar, bukan karena kita rajin, bukan karena kita hebat. Akan tapi karena kasih karunia Tuhan. Apapun yang kita dapatkan, itu pemberian Tuhan. Karena Tuhan senang untuk memberi, senang untuk memelihara kita. Dan kita diselamatkan tentunya kasih karunia Tuhan. Oleh karena kasih karunia Tuhan melalui iman kita. Sahabat yang kemuliaan, kiranya iman ayat ini bisa, atau firman Tuhan ini bisa menguatkan kita, bisa memperdalam lagi keimanan kita, mempertebal lagi keimanan kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Sahabat terang kemuliaan, saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungannya selama ini terhadap channel Terang Kemuliaan. Dukung terus, support terus channel Terang Kemuliaan. Dengan cara apa? Tentunya dengan cara subscribe dan bagikan video-video channel Terang Kemuliaan kepada yang lain, agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa berkembang, bermanfaat, dan tentunya menjadi berkat untuk orang banyak. Sahabat Terang Kemuliaan, mari kita langsung saja kita dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta James Kawiso dari Uganda. Selamat menyaksikan. Aku datang kembali. And he said, I've given him full potential. Dan aku memberikan kepada orang ini seluruh potensialnya. And when Jesus pointed his finger like this, Dan waktu Tuhan Yesus menunjukkan jarinya seperti ini, I saw a picture of the bird saya melihat ada gambaran seperti burung, saudara, that I had not seen before. yang saya belum pernah lihat sebelumnya. But I saw its picture. Saya ngelihat, nah gambarnya seperti ini kurang lebih. And I was surprised at the picture of the bird. Dan saya kaget sekali dengan gambar dari burungnya. And then when he said the land of the bird in the east, I saw Asian faces and the picture of the bird. Dan waktu Tuhan kasih tunjuk ke arah timur, saya tiba-tiba ngeliat muka-mukanya orang Asia, dan saya ngeliat ada gambaran sebuah burung. So I knew that this land is somewhere in Asia, but I didn't know where. Jadi saya ngerti, oh tanah ini yang Tuhan maksud ada di Asia, tapi nggak tahu persisnya di mana. And in the morning, Dan di pagi hari, I called the pastors with Saya whom we were going. panggil para pendeta-pendeta sebelum I saya told pergi. them I saw Jesus. Saya bilang saya ketemu He Yesus. came here at night. Dia datang ke sini malam He ini. told me what to do in the crusade. Dia beritahu apa yang harus kita buat tentang KKR ini. But he was carrying something, and he told him he was taking it to Asia. Dan Tuhan bawa sesuatu, dan Tuhan bilang dia mau bawa itu ke Asia, katanya. There in the Far East. Di sana jauh ke timur. That land, he signified it with a symbol of a bird. Dan tanah ini ada lambang burungnya, katanya. He told him he has chosen that land Dan dibilang bahwa aku sudah memilih tanah ini to take his word untuk membawa firman-Nya to 3/4 of the world kepada 3/4 seluruh bumi before he returns. sebelum Tuhan Yesus kembali kedua kalinya. Hallelujah. Haleluya. Now I had not come to Indonesia. Nah, hari itu saya belum pernah ke It Indonesia. was 2016. 2016 hari itu. I was even afraid to come to Indonesia Saya bahkan takut, saudara, datang ke Indonesia. because I used to preach in Hong Kong, and the Hong Kong people used to tell me it's very dangerous to go to Indonesia. Dan saya seringnya waktu itu khotbah di Hong Kong, dan orang Hong Kong bilang gini, bahaya loh khotbah ke Indonesia. So I was afraid to come. Jadi ya saya takut, saudara, mau datang. Hallelujah. Haleluya. And the year 2016 was coming to the end around in November. I received an invitation from Pastor Abednego Solo inviting me to Indonesia. Jadi hari itu November 2016 saya terima undangan dari Pak Abednego dari Solo untuk khotbah ke Indonesia. And I was scared. Dan saya takut. I didn't want to come. Saya maunya sih nggak datang. So I didn't reply the message Jadi saya nggak balas, saudara. for 2 months. 2 bulan saya nggak balas. I was just quiet. Saya tetap terdiam. Then towards the end of December, Dan waktu mau akhir Desember, on the 27th, tanggal 27, I text him and I said I will come in April. saya balas message-nya, saya bilang saya akan datang. And in April 2017, Dan April 2017 I came to Indonesia. saya akhirnya datang ke Indonesia. And I came with a plan of staying for like 5 days. Saya rencananya cuma mau datang 5 hari saja, saudara. When the plane was landing in Jakarta, Waktu pesawat itu mendarat di Jakarta, I was sitting by the window. saya duduk dan di samping jendela. And then through the window, I saw the picture of the bird. The bird I saw the day Jesus spoke to me somewhere in the airport. Dan waktu saya lagi mendarat itu pesawatnya, saya ngeliat ada gambaran yang waktu Yesus datang itu, gambar burung itu And I ada di wondered, airport itu. why is this bird here? Dan saya bilang, loh kok burung ini ada di sini ya?
This is the very picture I saw the day Jesus spoke to. Ini adalah gambar yang benar-benar saya lihat waktu Tuhan Yesus datang. Why is it in this airport? Lah, kok bisa ada di airport ini? Saya bilang. And when I crossed and entered the immigration, Dan waktu saya melewati nyebrang dari imigrasi, I saw the bird saya ngeliat lagi ada gambar itu somewhere in the immigration. sama dengan yang ada di imigrasi. And I kept asking myself, why is this picture here? Dan saya bertanya-tanya dalam diri saya, kok ada ya gambar This is ini? the picture of the bird I saw the day Jesus spoke to. Ini loh gambar burung yang Tuhan Yesus tunjukin hari itu. And so I took shuttle Dan lalu kan saya ngambil shuttle, naik shuttle, saudara. to go to Solo, Akhirnya to saya naik take shuttle to ke Solo. domestic airport to take a flight to Solo. Saya ngambil penerbangan untuk terbang ke Solo. And I started seeing visions, and I thought they were real. I was seeing the picture of the bird in every tree, everywhere I looked, it was there. Dan entah kenapa saya dapat seperti penglihatan, saudara, gambar burung itu ada di mana-mana, di pohon-pohon, ada di The mana-mana. picture was on every tree, on every branch, everywhere. I thought it was real, but they were visions. Jadi saya kan ngelihat semua, tiba-tiba ada gambar burung itu ya di pohon, di orang, di mana-mana. Saya pikir itu beneran, ternyata penglihatan. And then I was disturbed. I said, why is this the God of this land? Dan saya berasa Is it terganggu. everywhere? Saya bilang, loh, kok ada di tanah ini dan ada di mana-mana ya? Everywhere I looked, I was seeing it. Dimanapun itu, kok saya lihat ada gambar itu? Everywhere. Di mana-mana, saudara. I realized that it wasn't everywhere after time. Dan saya nggak sadar bahwa ternyata nggak semua tempat ada gambar burung itu. So when I took flight to Solo, Jadi waktu saya terbang ke Solo, when the flight arrived in Solo, when we were entering the airport I saw the picture of the bird. I said, wow. jadi waktu mendarat di Solo, saya juga ngelihat pas turun dari pesawat, saya ngeliat lagi, oh di airport ada juga gambar burung ini. When the pastor picked me from the airport, he told me, let's go straight to the restaurant. I Jadi said, waktu okay. dijemput, pastornya bilang gini, yuk kita langsung ke restoran, katanya. And when we went to the restaurant, Dan waktu kami di restoran, when we entered, waktu kami masuk, I saw the picture of the bird saya ngeliat lagi, lo ada gambar burung ini lagi, saya bilang. and the picture of a man. Dan ada gambar orang di sampingnya. So immediately I sat. Jadi lalu saya duduk, I asked the pastor, saya tanya kepada Pak Pendeta ini, what's the meaning of that bird? Pak, gambar itu tuh apa sih? Maksudnya burung itu tuh apa? And he told me that's our coat of arms. The what? He told me that's our Garuda. He told me. Oh, Pancasila. Oh iya iya. Dan dibilang ini, itu gambar lambang negara kami, Garuda, katanya. And I told him, okay. Dan saya bilang, oke. Last year I saw Jesus Saya bilang, Pak, tahun lalu saya melihat Yesus in January di Januari 2016. 2016. And he told me Dan Tuhan bilang sama saya, he has chosen Dia sudah memilih the land of that bird tanah di mana ada lambang burung ini to preach his word untuk memberitakan Injil Tuhan to 3/4 of the world ke 3/4 seluruh bumi, saudara. before he returns. Sebelum Yesus datang kembali. And he has given you full potential. Dan Dia memberikan kepada setiap kita orang di Indonesia full potensi ilahi. Hallelujah. Haleluya. Sahabat terang kemuliaan, itulah tadi firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pendeta James Kawiso dari Uganda. Kiranya apa yang disampaikan bisa memberkati kita semua. Dan sahabat terang kemuliaan, saya juga berdoa untuk kalian semuanya tentunya agar kalian selalu diberikan penyertaan Tuhan yang luar biasa sepanjang harinya. Mari kita tutup video ini dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kebaikan-Mu, terima kasih atas firman yang telah Kau sampaikan kepada kami semua melalui Pendeta James. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni kami, ampuni kesalahan kami, lindungi kami semua dalam kehidupan kami, sertai kami kemanapun kami pergi, apapun yang kami lakukan Bapa, sertai kami. Ampuni kami, hamba-hamba-Mu ini ya Bapa yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa, yang penuh dengan dosa. Ampuni kami, sertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Berkati kami semua yang telah mendengarkan firman ini, berkati kami semua yang telah menonton video ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Sahabat terang kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini. Saya berdoa untuk kalian semua, kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari sakit penyakit, dan dijauhkan juga dari mara bahaya. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan tentunya untuk menguatkan kita sama-sama ya. Kita bekerja, kita hidup, kita ada di dunia ini tentunya untuk kemuliaan Tuhan. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan kita, untuk Allah Bapa kita. Sahabat terang kemuliaan, kita berjumpa lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah
yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.